Pada hari ini kita akan bahas mengenai finite state machine. Oke, ini konsep yang sangat penting ya. Kalau kemarin kita bahas DFD, UML, itu sebenarnya masih agak lebih ke deskripsi ya, deskriptif, masih abstraksi ya. Nah, tapi kalau sudah masuk ke state machine, kita sudah bicara ke arsitektur atau kode, ya, arsitektur tadi. Jadi state machine ini ya banyak ya yang istilah lainnya, ada state diagram ya, ada state machine, ada state chart ya. Pokoknya kata kuncinya state ya. Kuncinya ini adalah state. Oke, jadi state machine, state chart ini lambangnya seperti ini, kurang lebih seperti ini. Jadi ada beberapa unsurnya. Unsurnya yang pertama yang jelas itu ada sebuah state, ada state bukan sebuah, tapi ada beberapa state, ya, lebih dari satu. Lingkaran ini adalah state-nya. Jadi di sini ada dua state, ya, ada dua lingkaran. Ya. Yang state pertama ini dikasih nama open, state yang kedua dikasih nama close. Jadi cara bacanya gitu. Ini dua state-nya ini cuma nama aja, open sama close nama. Nah, kemudian ini contoh untuk apa ya? Pintu ya, untuk pintu. Ini masih bukan programnya, tapi contoh untuk pintu. Jadi apa namanya? Misalkan pintu ada sebuah pintu ya. Kemudian ada sebuah program atau ada sebuah hardware ya. Tombolnya itu ada satu ya. Ada dua tombol, ada tombol open sama tombol close misalkan. Jadi ini kalau operasinya itu ada dua state, open sama close. Kemudian ada transisinya ya, transition condition. Ya. Ini panah ini adalah bentuk transisi. Ya. Transisi dari open. Jadi kalau pintunya tertutup, kalau kita ketik misalkan ada tombol opennya, kita pencet maka dia akan terbuka, open door. Nah, di sini E ini adalah aksinya. Ya. Aksinya apa? Saat masuk ke dalam sebuah state terdapat namanya entry action ya, entry action. Ya. Kemudian saat tombol close misalkan dipencet, nah, pintunya akan tertutup. Dia masuk ke tertutup. Ya, ini. Oke, contoh yang lain ini adalah misalkan vending machine ya, vending machine. Vending machine di sini ada apa namanya? Ada dua state ya. Nah, karena vending machine-nya dia cara kerjanya kalau kita masukkan koin, dia akan apa ya? Kalau kita masukkan koin, kemudian kita push, ada tombolnya, itu dia akan keluar dengan minuman. Nah, ini bentuk state machine-nya kayak gini. Nah, state machine-nya seperti ini, tapi ini tidak menggambarkan apa namanya minumannya itu keluarnya seperti apa. Nah, itu enggak tergambarkan di sini. Jadi ini misalkan di sini ada dua input ya, koin sama push ada tombolnya. Ya. Jadi ada, saat kondisi awal ya, saat mesinnya itu dinyalakan, dia akan dalam kondisi lock. Ya. Ini nama aja, ya, namanya lock ya, kunci. Jadi kalau misalkan tombolnya itu dipencet, nah dia balik ke lock terus ya, lock terus, lock terus. Kemudian ini kemudian dimasukkan koin. Apabila dimasukkan koin, ya ke state unlock. Ya, state unlock.
Jadi di state unlock ini kalau misalkan dipencet push, dia balik ke lock lagi. Nah, di sini Anda bisa definisikan, nah, saat dipencet push ini ke sininya ini dia akan exit action-nya itu apa, ya. Nah, di sini kalau misalkan vending machine-nya sudah apa ya, sudah lebih modern, artinya kan dia bisa ngitung koin ya. Jadi kalau dimasukkan koin lagi, ya dia akan counting ya. Ini berapa koin yang dimasukkan. Oke. Nah, ini contoh jam digital. Jam digital. Nah, seperti kita tahu jam digital itu tombolnya cuma ada 2. Ya, maksimum. Kan yang satu pun ada. Kalau lebih dari 3 kayaknya nggak ada ya, jam digital. Nah, bagaimana untuk mengontrol ya? Padahal dengan 2 tombol tersebut kita ingin ngatur, misalkan ngatur waktunya. Itu gimana? Ngatur jamnya, ngatur menitnya, ngatur harinya. Nah, tentunya akan apa ya? Akan sedikit lebih kompleks. Karena cuma punya 2 tombol, tapi bisa buat ngatur hari, buat ngatur tahun ya. Beda kalau Anda bikin program di komputer. Komputer untuk setting hari, setting tanggal ya, di web, misalnya aplikasi web, nah, tentu mudah, dikasih aja apa namanya inputan keyboard. Ya. Tapi ini di sistem embedded, ini ciri-cirinya input dan outputnya itu terbatas. Ya. Jadi cuma 2 tombol saja. Itu gimana caranya? Ya. Nah, dia agar dapat membantu hal tersebut, maka digunakanlah state machine atau state chart. Ya. Salah satu fungsinya, kalau khususnya di embedded, itu untuk mendesain sebuah sistem di mana input dan outputnya itu terbatas. Ya, jadi FSM di dalam sistem tertanam ini dikarenakan fungsinya itu mendefinisikan sistem di mana karena input dan outputnya itu terbatas. Ya. Contohnya tadi ada jam digital, kemudian ada vending machine. Ya. Di sini masih jarang ya vending machine. Mesin cuci, ya. Mesin cuci kalau Anda lihat tombolnya itu kan cuma ada berapa, paling 5 itu buat ngatur. Nah, itu jadi gimana dengan 5 tombol itu bisa misalnya ngeset nih, set angka dan sebagainya. Oke, nah makanya kita akan gunakan state machine ini dalam apa namanya program sistem embedded. Ya. Jadi terbatas input dan output. Terbatas output, contohnya terbatas output itu misalkan Anda kan punya ya apa ya device embedded itu, misalkan Anda punya modem ya, modem atau router. Outputnya router itu kan interface-nya apa ya? Interface-nya adalah LED toh. Ya, LED, ada LED, biasanya ada LED-nya. Nah, gimana cara ngasih tahu kalau misalkan apa, koneksinya putus? Nah, itu tidak ada LED-nya itu. Ya. LED-nya itu mungkin cuma ada 2 atau 3 buah saja. Ya. Jadi outputnya LED itu ngasih tahu misalkan powernya hidup atau enggak. Kemudian koneksinya itu jalan atau enggak. Atau sedang proses atau enggak. Jadi dengan satu LED kan bisa divariasikan. Ya. Jadi kalau LED-nya misalkan nyala terus, ya, itu artinya misalkan powernya nyala. Kalau LED-nya blinking 2 kali, oh ini artinya sedang proses. Kalau LED-nya blinking 3 kali, oh ini berarti ada error. Jadi sebenarnya dengan satu output LED aja itu bisa membuat interface berbanyak. Nanti implementasinya juga nanti harus pakai
Ini tadi state machine ini nggak harus sih, tapi apa namanya, state machine akan sangat membantu. Oke, gitu. Oke, jadi sebenarnya konsepnya seperti itu. Nah, kita harus lihat ya. Coba ini saya tunjukkan. Terus, oke, ya. Jadi ini contohnya tugas yang dari semester kemarin ya. Jadi misalkan Anda diminta sebuah apa namanya, kontrol pemanas air, ya, kontrol pemanas air. Nah, tapi interface-nya itu cuma ada 2 tombol, apa ya, cuma ada beberapa tombol saja, ya. Jadi ada tombol up, tombol down, sama tombol enter, ya. Dan satu LED. LED. Oke, jadi misalkan diminta untuk buat sistemnya ini di dalam Arduino. Jadi salah satu apa namanya ketentuannya, misalkan jadi dia bisa ngeset temperaturnya ini berapa, set point-nya berapa. Kemudian dia bisa mengatur current temperaturnya berapa. Ya. Oke, tapi cuma disediakan tombol ini aja, up and down ini aja. Kira-kira nanti kodenya seperti apa. Ya. Oke, kita misalkan implementasikan ya, misalkan kita implementasikan ini ya di dalam kode ya. Ini Anda bisa buat misalkan secara state machine ya. Kita bisa buat case-nya dulu ya, case. Select case. State-nya ada 2, lock sama unlock. Ya. Ya, lock sama unlock. Jika case-nya state sama dengan lock, ini unlock. Nah, tapi kan saat mesin itu berjalan, dia kan masuk ke dalam state apa dulu ya, state apa dulu. Jadi kita ada inisialnya, jadi inisialnya state sama dengan lock misalkan. Saat programnya itu jalan, state sama dengan lock. Nah, kemudian programnya itu kan jalan, ya berarti ada for loop ya. Kalau di Arduino kan loop forever ya.
Ya, jadi saat awal-awal state-nya itu lock, ya. Tapi saat ini ada dia baru jalan. Nah, kemudian ini kan ada dua input. Kalau di sini ada push, ada koin, ya. Ada koin, ya. Ada koin. Jadi misalkan ya, push ada variabel push sama koin kan. Misalkan ini boolean ya. Variabel push sama koin. Nah, jadi kalau misalkan di saat dia di case-nya lock, ya, jadi kalau misalkan if push push-nya sama dengan 1 misalkan, ya. Push-nya sama dengan 1, maka dia kan state-nya tidak berubah. Ya. Nah, kita bikin satu variabel lagi, yaitu adalah misalkan next state. Next state. Jadi next state-nya kalau push, kalau di lock dia di push, maka dia tetap ya, berarti next state-nya tetap di lock. Ya. Sementara kalau if koin sama dengan 1, ya, next state-nya dia di unlock. Oke, jadi nanti seperti ini ya. Kemudian yang di unlock, ya, yang di unlock ini kan hampir sama juga ya. Jadi next state-nya kalau misalkan di push dia ke unlock, tapi kalau ini dia di lock. Ya. Kemudian yang baris terakhir ya, sebelum dia balik ke atas loop lagi ya. Nah, ini jangan lupa ini jadi state sama dengan next state. Ini ya. Oke, ya. Jadi kalau ada dua state ya. Ini kan inisialisasinya seperti ini. Kalau di Arduino ada setup ya, setupnya kayak gini. Kemudian ada dua variabel, push coin. Ini misalkan variabelnya seperti itu ya. Nah, jadi kalau ini ada dua state, ini select case kan, lock dan unlock ya. Jadi kalau push sama dengan 1, next state-nya lock sama. Ya. Jadi nanti kalau dieksekusi, kalau misalkan dia di sini, kemudian dieksekusi, next state-nya sama dengan lock. Nah, sampai sini dia next state sama dengan next state. Jadi state lock lagi, balik lagi. Dia case ngecek state-nya apa sekarang? Lock. Ya. Oke, di lock, ternyata ada input koin sama dengan 1. Oh, berarti next state-nya adalah lock. Lock. Nah, kemudian ke sini ya. Jadi state sama dengan next state. Next state-nya adalah unlock. Jadi masuk ke sini, balik lagi ke sini. Loop, dia case-nya berarti di unlock. Berarti dia ada di sini. Oke, jadi seperti itu ya. Ini mainan apa namanya? Pindah-pindah state-nya seperti itu ya. Nah, tapi nanti di sini ada eh, ada namanya entry ya, entry action sama exit action. Bentar ya.
Oke. Ada yang namanya entry action sama exit action. Ya. Ini nggak wajib entry action sama exit action, nggak wajib ada. Yang wajib aja ya ini ada state, ada apa namanya transisinya apa kondisinya. Nah, entry action itu kalau misalkan apa namanya dia masuk ke dalam state lock. Ya. Nah, jadi sebelum masuk ke state lock ini dia ngapain? Ngapain sebelum masuk ke state lock? Kemudian exit action ini adalah aksi ketika keluar dari state lock itu dia ngapain? Dari state lock ini ngapain? Jadi cuma itu aja entry sama action. Misalkan ya, misalkan ya misalkan entry action-nya ini misalkan kalau lock itu ada LED ya, LED-nya nyala. Kemudian kalau yang unlock LED mati misalkan. Nah, kita ada satu lagi ya di LED-nya nyala. Jadi di case state-nya ini ya, kalau saat masuk LED-nya nyala, berarti akan tambahkan aja LED sama dengan 1 misalkan. Ya. Saat dia di case ini, entry action-nya ini saat masuk ke state ini berarti LED-nya nyala. Kemudian, sorry, harusnya di bawah ini. Nah, di sini. Nyala 1. Kemudian kalau di unlock LED-nya mati misalkan. LED sama dengan 0. Oke, berarti ini entry-nya ya. Entry-nya saat masuk ini di sini. Action. Kemudian exit action-nya berarti yang di bawah ini aja ya, di bawahnya. Misalkan saat keluar dari state tersebut, LED-nya mati atau nyala ya. Ya, tapi hati-hati ya. Jadi kalau kalian sama-sama ngeset LED, ini mau matiin di sini, ya nantinya kalau misalkan dia misalkan kayak gini. Anda pengennya padahal pengennya saat keluar state-nya ini ke unlock dia akan mati ya. Tapi yang terjadi adalah kalau state-nya ini berada di lock terus, nah berarti dia kan berarti nyala kemudian mati. Balik ke state ini nyala kemudian mati. Nyala kemudian mati ya, malah enggak sesuai dengan yang ya, jadi ini entry dan exit action ini sebenarnya enggak tidak wajib, tapi ini akan mempengaruhi dari behavior-nya. Jadi mungkin pertimbangkan pakai salah satu aja, mau entry atau exit-nya. Ya. Oke, mungkin itu aja ya. Oke, mungkin sebagai pemanasan ya. Pemanasan, coba Anda buat tugas ya. Misalkan ini kan semua sudah punya Arduino semua ya. Nah, Anda boleh pakai Arduino atau simulasi Arduino. Kemudian bisa kemudian buat program dan FSM dari yang tadi ya. Misalkan pintu ya. Itu tadi.
Misalkan apa ya? Di pintu tersebut ada satu tombol. Tombol ini gunanya untuk tombol ya, bukan saklar ya. Tombol. Kemudian ada ada satu. Nah, di pintu itu kan ada, kalau pintu otomatis itu kan dia buka. Nah, sebenarnya dia itu kontrol sebuah relay mekanik ya. Relay mekaniknya ini bisa diganti LED. Ganti LED. Jadi 1 sama dengan membuka, 0 sama dengan menutup. Tuh. Kemudian ada misalkan 1 sensor. Satu sensor. Ini boolean semua ya, rupanya boolean. Ada buat boolean semua. Satu sensor kan, satu sensor proximity untuk mendeteksi ada objek atau tidak. Oke, nanti saya ini aja lah, apa namanya, saya pikirkan dulu. Realistis. Ya, mungkin dari sini ada pertanyaan. Oke, jadi nanti tugasnya ini Anda buat di Arduino simulasi, bisa di Arduino-nya langsung, bisa disimulasikan, simulasi pakai apa ya? Ya, biasanya pakai apa? Proteus misalkan. Nah, jadi di Proteus itu kan ada tombolnya, kasih tombol. Kemudian relaynya itu bisa diganti LED. Jadi kalau relaynya nyala, dia kan ganti LED-nya nyala. Ada pertanyaan? Oke, ya itu tugasnya itu ya. Buat kodenya. Ya, saya pikir kalian kan sudah mahir ya Arduino ya. Nah, ini tinggal Anda buat state-nya seperti apa ya. Nanti desainnya state-nya seperti apa, kemudian kodenya seperti apa. Kemudian Anda simulasikan. Atau kalau pakai hardware ya ada upload. Oke, ada pertanyaan? Belum, Pak. Ya. Udah, kalau nggak ada ya mungkin itu sekian. Ini Anda harus coba ya. Jadi Anda dapat pengalaman. Ini nanti saya bikin tugasnya ya udah ada satu tombol atau nggak lebih dari 2 tombol. Nanti akan lama-lama akan jadi kompleks ya. Akan sistem ini kompleks loh, digital watch ini. Enggak tricky. Dia gimana dia ngatur menitnya ini ya. Gimana dia ngatur itunya jamnya. Itu perlu perencanaan FSM yang matang. Oke, mungkin kalau nggak ada pertanyaan, mungkin itu saja ya. Singkat memang. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.